Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di jam 10 malam. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor dari teman saya bernama Roni yang terjadi pada saat malam perayaan Tahun Baru 2003-2004. Untuk mengobati rasa penasaran kita, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita dengar ceritanya. Perlu saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua, jangan lupa kunci pintu dan jendela, dan pastikan di belakang teman-teman semua tidak ada sesuatu apapun. Hari ini tanggal 31 Desember 2003. Aku Roni. Jam 2 siang selepas jam mata pelajaran terakhir di kelas SMA aku, bel tanda pulang sekolah pun berbunyi. Aku meminta teman-teman sekelasku tidak buru-buru untuk pulang ke rumah mereka masing-masing karena aku dan beberapa teman mempunyai usulan atau ide untuk merayakan malam tahun baru bersama-sama dengan teman satu kelasku ini. Ya, aku pikir ini bakal jadi malam tahun baru terakhir kita bersama-sama sebelum di pertengahan tahun depan kita ujian nasional. Aku bisa dibilang salah satu siswa populer di sekolahku pada zamannya. Aku aktif di organisasi pramuka, anggota OSIS SMA, pencinta seni, aktif di band SMA, juga sebagai motivator dan kadang-kadang juga provokator bagi teman-temanku pada saat itu pastinya. Akhirnya setelah lumayan lama kami berdiskusi, kami memutuskan semua siswa satu kelas laki-laki dan wanita harus ikut dalam acara nanti malam. Raundan acara pun kami langsung susun, mulai dari start kumpul, bakar-bakar daging panggang, kongko jalan keliling kota, hingga lokasi perayaan kembang api. Singkat cerita, malam pun tiba. Kugunakan sepeda motorku dan kulihat jam di tangan sudah pukul 7. Dari rumahku menuju ke rumah teman yang kami sudah sepakati jadikan base camp kumpul untuk acara, aku berencana lewat di komplek perumahan yang banyak orang sekitar bilang lumayan angker. Jalanannya sepi dan banyak rumah-rumah di komplek perumahan ini yang kosong tidak ditempati oleh pemiliknya. Ya, aku percaya tidak percaya, gumamku dalam hati sambil kulajukan motorku ini. Yang jelas, yang aku tahu jika lewat jalan ini, aku bisa menghemat banyak waktu. Karena jalan ini merupakan jalan pintas untuk sampai ke rumah temanku itu. Di perjalanan, setelah masuk ke area komplek, sekitar 300 meter sebelum sampai di pintu keluar komplek, tepatnya di belokan terakhir, ada salah satu rumah yang rimbun oleh semak dan pepohonan yang tidak terawat. Yang aku lihat gelap. Hanya ada penerangan cahaya dari lampu jalan yang letaknya pun jauh sebelum tikungan itu. Saat persis posisiku sudah berada di depan rumah tersebut, tiba-tiba aku mencium bau bunga. Entah bau bunga apa. Disusul
suara sayup-sayup orang yang sedang menyapu dedaunan kering. Selang beberapa detik, ada suara parau lirih seorang nenek-nenek yang menyapaku. Nah, mau kemana? Nenek ikut ya nak. Refleks aku menengok ke arah suara tersebut. Dan benar saja, aku melihat seorang wanita tua berambut putih lusuh sepinggul, acak-acakan, memakai kebaya putih usang dan kotor, berbawahan kain batik yang compang-camping, sedang berdiri di depan rumah di bawah pohon sambil memegang sapu lidi. Dan wanita tua itu berdiri tidak menyentuh tanah. Sontak tanpa pikir panjang, aku pun langsung menancapkan gas motorku ini. Sebelum akhirnya di pintu keluar komplek, aku diberhentikan oleh satpam yang menjaga komplek tersebut. Sambil nafas terengah-engah, aku meminta maaf dan menjelaskan apa yang baru saja aku alami kepada satpam tersebut. Dan satpam tersebut hanya tersenyum, seolah-olah sudah sering dan lumrah kejadian sepertiku ini terjadi. Dan dia hanya berpesan kepadaku untuk berhati-hati jika lewat jalan sini, jangan lupa berdoa, katanya. Tak lama setelah tenang dan diberi air minum oleh satpam tersebut, aku pun kembali menaiki motorku untuk bergegas menuju rumah temanku. Jam 7:30, aku sudah tiba di salah satu rumah temanku yang kami jadikan base camp pertama untuk kumpul acara kami malam ini. Ternyata sebagian besar teman-teman sekelasku sudah datang. Aku pun berbaur dengan teman-temanku dan berusaha tidak menceritakan apa yang baru saja aku alami kepada teman-temanku itu. Karena aku pikir takut mengganggu suasana malam ini yang sudah mulai meriah oleh canda-candaan teman-temanku. Tak lama pun aku bisa melupakan sejenak kejadian tadi. Singkat cerita, akhirnya acara demi acara telah sukses kami lewati tanpa ada kendala sedikit pun. Dan kemeriahan malam tahun baru ini pun terasa sangat istimewa bersama teman-temanku. Pukul 12:30 malam, setelah semua acara kami selesai, sebelum kami memutuskan untuk berkumpul kembali di rumah salah satu teman kami yang kami jadikan base camp kedua khusus untuk teman laki-laki beristirahat, kami, anak laki-laki, membagi tugas untuk bantu mengiring mengantarkan teman-teman wanita pulang ke rumahnya mereka terlebih dahulu. Ada yang pulang ke arah pusat kota, ada yang ke arah timur kota, ada yang ke arah utara, ada yang ke arah selatan, dan ada juga yang ke arah barat kota. Ya, sudah sepantas dan seharusnya demi keamanan dan keselamatan teman kita bersama pastinya. Aku bersama 3 orang teman laki-laki bertugas mengawal teman wanita kami ke arah utara kota. Lumayan jauh juga sih sebenarnya, tapi kami pun asik-asik saja. Terlebih aku, karena jujur pada saat itu ada teman wanita yang aku suka yang aku antarkan ke rumahnya. Jangan berpikiran yang aneh-aneh loh ya. Karena dulu aku orangnya pemalu banget untuk urusan cinta. Beda jika dibandingkan dengan sekarang. Singkat cerita, jam 1:30 pagi, semua teman laki-laki satu kelas kami pun sudah berkumpul di rumah base camp kedua kami untuk beristirahat. Rumah temanku yang kami jadikan base camp kedua ini
memang baru pertama kali kami semua singgahi. Kosong sebelumnya, karena orang tua dan temanku ini tinggal di rumah milik kakeknya dahulu sampai nanti rumah ini jadi. Ya, bangunannya baru setengah jadi. Menurut temanku yang punya rumah ini, ya memang belum selesai dibangun, tapi sudah layak kok jika ditempati. Temboknya masih bata merah, atapnya belum ada plafon, lantainya pun masih tanah. Jadi untuk tidur sudah disediakan alas tikar oleh temanku. Oh ya, rumah temanku ini lokasinya di pinggiran kota, lumayan masuk ke dalam sih. Rumah tetangga-tetangga di sini pun lumayan jauh-jauh jaraknya. Jadi bisa dibilang nuansa pedesaannya masih kental. Dan horor juga sih sebenarnya. Apalagi depan, samping, dan belakang rumah temanku ini sekitarnya hanya kebun dan pepohonan yang lumayan besar-besar. Jam 2 dini hari, sebagian dari teman-temanku sudah beristirahat tidur. Mungkin lumayan lelah juga setelah acara tadi. Yang tersisa hanya aku dan satu orang temanku, Tri namanya, yang bukan lain adalah pemilik rumah ini yang masih terjaga. Aku duduk sambil rebahan di kursi ruang tamu. Kulihat Tri sedang berada di dapur sambil sibuk membuat mie instan. Jam-jam segini mulai kerasa lapar lagi katanya. Sambil menghampirinya, aku pun berniat untuk membuat mie instan juga. Saat aku tepat berada di samping Tri untuk mengambil mangkuk dari rak dapur, Tri temanku tiba-tiba bilang, "Shh, jangan berisik." Aku pun hanya melirik sambil manggut mengiyakan. Lalu aku mulai memasak mie instan, dan Tri sedang sibuk mencampur bumbu di mangkuk mie instannya yang sudah matang. Tiba-tiba Tri berucap lagi, "Shh, sudah dibilang jangan berisik." Sambil dia bergegas membawa mangkuk mie instan ke ruang tamu yang sudah siap untuk dimakan. Dan bersamaan lewatnya Tri, mangkuk, piring, dan gelas kaca yang ada di rak dapur bunyi berdecing. Setelah mie instan yang kubuat juga selesai, aku pun segera menuju ke arah Tri di ruang tamu untuk makan bersama, sambil kutanyakan kenapa tadi. Kok aku rasa ada yang aneh gitu? Namun Tri pun bilang, "Nggak apa-apa, di sini masih banyak tikus," katanya. Aku pun tak menghiraukan dan memang kuanggap saja tidak ada apa-apa. Selepas makan, kulihat Tri sudah lelap tertidur bersama semua teman-temanku lainnya di ruang tamu ini yang sudah beralaskan tikar. Hanya tinggal aku yang masih berusaha untuk memejamkan mata. Hingga waktu menunjukkan jam 3 kurang 15 menit, aku pun baru mulai merasakan kantuk. Aku bersiap-siap mencari posisi tidur yang enak di antara kerumunan teman-temanku yang sudah lelap tidur berjejer. Seperti ikan pindang yang dijual di pasar, gumamku sambil tersenyum. Aku memilih posisi tidur di depan, di dekat pintu salah satu kamar di rumah ini. Ya, karena yang kosong hanya tinggal di situ posisinya. Namun, baru saja aku menelungkupkan badanku untuk mulai tertidur, tiba-tiba nafasku sesak, seolah-olah berat sekali. Ini jelas ada yang menindihku. Lalu aku berusaha menoleh untuk melihat ke belakang. Sebenarnya siapa yang menindih punggungku ini? Dan
Nafasku pun semakin tersengal-sengal, sesak. Aku melihat ada sesosok makhluk berbulu hitam, berambut panjang hingga menyentuh tikar. Matanya merah menyala, melotot seakan-akan sedang marah kepadaku. Dengan tangan dan kuku di jemarinya yang panjang sedang mencengkeram punggungku. Sebisa apapun itu, spontan aku berucap-ucap membaca doa-doa yang kuingat. Hingga terasa lama. Aku bersyukur nafasku kembali normal. Dan aku menoleh. Sosok yang menindihku tadi sudah hilang. Dengan segera aku berusaha pindah posisi, berdesak-desakan dengan teman-temanku yang sudah tidur berjejer pun tak apalah. Setelah perasaanku mulai tenang, aku pun bisa tertidur hingga pagi. Di pagi itu, aku yang bangun paling terakhir. Dan sarapan untukku yang sudah disiapkan oleh teman-temanku pun sudah tersedia. Sambil ku santap sarapan yang sudah tersedia, aku menanyakan perihal semalam kepada Tri dan mendesak Tri untuk jujur menceritakan yang sebenarnya. Mulai dari semalam memasak mie sampai kejadian tidurku itu. Dan Tri pun hanya menjawab, semalam yang di dapur yang membunyikan mangkuk, gelas, dan piring itu adalah sosok yang sama yang menindihku. Dia bilang sosok itu memaksa ingin berinteraksi denganku. Dan siapa sosok itu sebenarnya? Dia adalah penunggu rumah ini yang sementara ini dibiarkan oleh orang tuanya Tri. Jengkel juga rasanya, karena Tri temanku tidak memberitahuku dulu sebelumnya. Gimana tuh tadi ceritanya? Apakah dari teman-teman semua pernah mengalami hal yang sama ataupun punya kejadian-kejadian mistis yang aneh lainnya? Silahkan teman-teman ketik di kolom komentar. Dan bagi teman-teman semua yang ingin kisah horornya kami ceritakan di sini, silahkan teman-teman kirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera di deskripsi. Akhirnya, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.